Karena kan apalagi di e-commerce kan, banyak Merspam itu sebenarnya agak-agak gitu sama HR. Antara benci dan tidak suka. Jadi bukan love hate relationship ya, tapi hate relationship gitu. Bener. Kenapa HR itu banyak tidak disukai? Lu pasti juga ngerasakan lah. Kan lu pernah jadi HR kan? Betul. Kenapa banyak HR tuh tidak disukai di dalam perusahaan dan hampir semua divisi itu nggak suka sama HR? Karena menurut gua HR itu seringkali dipandang sebagai polisi gitu. Polisi? Di perusahaan. Oh, berarti kalau di kantor pakai baju coklat. Ya, jadi seragamnya harusnya beda. Iya, harusnya coklat dong, bener dong. Maksudnya memposisikan diri sebagai polisi itu punya wewenang nih, bisa ngambil keputusan. Misalnya gue bisa bisa ngasih surat peringatan ke lu, bisa mem-PHK lu, kemudian bisa memberikan informasi-informasi yang menentukan nasib seseorang gitu ke manajemen gitu. Jadi seringkali orang jadi nggak suka nih sama HR. Padahal HR tuh harusnya nggak jadi polisi, tapi harusnya jadi partner teman-teman yang lain, partner dari karyawan yang lain. Kan namanya juga menjembatani antara manajemen dan karyawan gitu. HR consulting tuh gue juga pernah dapat permintaan gitu ya, mau bikin career path. Terus gue tanya, oke, bikin career path, jumlah karyawannya berapa? Kagak sampai 10. Bikin career path. Ya gue tahu sih, maksudnya itu sesuatu yang ideal, tapi mungkin belum saatnya gitu loh. Kayak masih 10 nih gitu. Buat apa juga lu bikin career path? Mungkin lu bikin sistem yang lain lah yang lebih dibutuhkan. Career path begitu dari staff, manajer, direkturnya dia. Berarti si manajer ini kalau mau karir PT bagus harus mengkudeta dia nih, si direkturnya yang punya, yang ownernya. Iya dong. Habis mau kemana lagi? Nggak ada kemana-mana lagi kan? Iya. Tapi kan kadang gitu kan mereka juga nggak paham gitu kan. Cuman mungkin baca atau lihat konten, terus pengen. Iya. Atau mungkin dia pengen dikudeta kali dia. Ini ada cerita lucu nih. Ini teman gue ya. Ini kejadian menimpa teman gue. Teman gue ini, for information, adalah salah satu founder sebuah perusahaan yang kalau gue sebut namanya semua orang pasti tahu lah. Minimal punya aplikasinya di handphone lah. Dia pernah di DM sama recruiter gitu, HR recruiter, nanya, "Pak, saya ada lowongan di kantor saya gini, Bapak open gak for opportunity?" Lu bayangin, seorang founder, seorang C-level perusahaan gede, ada HR out of nowhere DM dia di LinkedIn nanya, "Bapak open gak for opportunity?" Gue pernah ngalamin. Lu pernah ngalamin juga? Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan. Bersama gue Andri. Episode kali ini gue kedatangan seorang HR consultant. Dia juga founder dari Ikigai Consulting. Namanya Flavia Sungkit. Apa kabar, Fla? Baik kok. Gue panggilnya apa nih? Kak ya? Oh iya, boleh. Kak Flavia boleh? Boleh Kak Flavia. Soalnya saya panggil Kak Andri ya. Soalnya di Jaksel gitu. Oh iya, kalau panggil Ci itu nggak cocok. Jangan ya. Jadi kakak-kakaan aja. Dipanggil kalau di Pluit, di Gading gitu, oke lah. Bener juga. Soalnya di Jaksel. Nah, Kak Flavia, kan nggak enaknya manggil Kak Flavia ya? Panggil nama aja Flavia. Nih, gini, gue mau bertanya tentang all about HR ya untuk episode kali ini. Karena kan apalagi di e-commerce kan, banyak Merspam itu sebenarnya agak-agak gitu sama HR. Antara benci dan tidak suka. Jadi bukan love hate relationship ya, tapi hate relationship gitu. Bener. Tapi gini. Kenapa HR itu banyak tidak disukai? Lu pasti juga ngerasakan lah. Kan lu pernah jadi HR kan? Betul. Kenapa banyak HR tuh tidak disukai di dalam perusahaan dan hampir semua divisi itu nggak suka sama HR? Karena menurut gua HR itu seringkali dipandang sebagai polisi gitu. Polisi? Di perusahaan. Oh, berarti kalau di kantor pakai baju coklat. Ya, jadi seragamnya harusnya beda. Iya, harusnya coklat dong, bener dong. Maksudnya memposisikan diri sebagai polisi itu punya wewenang nih, bisa ngambil keputusan. Misalnya gue bisa bisa ngasih surat peringatan ke lu, bisa mem-PHK lu, kemudian bisa memberikan informasi-informasi yang menentukan nasib
seseorang gitu ke manajemen gitu. Jadi seringkali orang jadi nggak suka nih sama HR. Padahal HR tuh harusnya nggak jadi polisi, tapi harusnya jadi partner teman-teman yang lain, partner dari karyawan yang lain. Kan namanya juga menjembatani antara manajemen dan karyawan gitu. Oh, berarti harusnya melayani dan mengayomi ya? Betul, instead of jadi polisi dan seperti ya itu bertindak semena-mena gitu. Melayani dan mengayomi slogan siapa tuh? Slogan siapa kira? Melayani dan mengayomi. Siapa ya? Ya kayak sering ada tuh di mobil-mobil apa gitu tulisannya tuh. Oh berarti harusnya memang ini ya lebih nggak sekedar jadi polisi ya? Enggak. Mungkin untuk case tertentu ya, misalnya ada case yang terkait integritas atau fraud, itu kan memang HR harus membantu manajemen untuk bertindak tegas. Tapi kalau sehari-hari harusnya enggak sih, malah harusnya jadi teman, jadi partner gitu. Tapi pada ini ya yang sering gue lihat ya, pada kenyataannya yaitu kan ada di kata HRD ya, kalau di Indonesia kan nyebutnya HRD sih ya, ada development kan. Kan ada kata human, ada kata development di situ kan. Tapi kan gue kadang ya ngelihat nggak merasakan adanya development di humannya, karena itu cuman sibuk ngurusin absen atau kalau nyari orang ya paling interview, rekrutmen, paling sekedar di situ doang akhirnya, atau ya penggajian udah, that's it gitu. Tapi tidak ada yang sampai ke titik di mana ada development di humannya. Padahal posisinya mereka itu, divisinya aja namanya Human Resource Development. Apakah memang mereka tidak tahu kalau itu adalah Human Resource Development? Karena sebenarnya kalau HR itu kan sering dipandang sebagai bagian support ya, dimana menurut gua tidak hanya support tapi strategic support. Ya tadi harus ada development, harus ada strateginya. Tapi yang terjadi adalah seringkali ketika baru pertama kali punya HR pasti administrasi, ngitungin gaji, data karyawan, kontrak kerja. Nah itu fungsi dasarnya. Kemudian rekrutmen. Nah setelah itu baru fungsi development. Nah cuman tidak semua perusahaan tuh mau invest sebenarnya. Untuk people-nya, untuk human-nya ini, karena dirasa ya buat apa gue investasi gede nih kalau gue harus develop. Pokoknya gue udah hire lu ya gue berharap lu langsung bisa kerja. Nah padahal kan nggak seperti itu harusnya. Namanya orang ya harus kita kembangkan, harus dibina dong. Nah tapi seringkali tidak semua perusahaan atau belum semua HR punya mindset seperti itu. Kalau punya mindset seperti itu pun biasanya mereka mungkin ada keterbatasan budget atau belum jadi prioritas. Case kayak gini di Indonesia doang atau di negara lain juga sama nggak sih? Sebenarnya ini tergantung stage company-nya ya. Kalau company yang baru itu pasti begitu, pasti belum terlalu fokus ya sama development. Cuma menurut gue ini sebenarnya bukan jadi excuse juga, karena development tuh bukan berarti lu harus manggil trainer yang mahal-mahal, ya kan? Bukan berarti lu harus hire seorang dedicated trainer. Tapi sebenarnya development tuh bisa mulai dari atasannya. Bisa mulai dari bosnya langsung. Maksudnya mungkin lu bisa kasih sebulan sekali mentoring buat tim lu, atau sebulan sekali lu bisa ngumpulin semua tim lu buat mungkin memberikan materi-materi lu dari baca buku, terus lu sharing ke karyawan lu. Nah itu kan udah sebenarnya development. Jadi nggak mesti program yang terstruktur dan menghabiskan budget gitu loh. Tapi kan nggak semua bos bisa kayak gitu. Apalagi kalau tipikal bosnya, pokoknya gue nggak mau tahu, ini kelar. Nah iya, makanya gue bilang tadi tidak semua bos tuh memahami esensi dari HR itu apa, HRD itu apa. Mereka menganggap HR itu ya kebanyakan kerjanya administratif. Jadi kalau bosnya nih mindsetnya administratif, ya berarti nanti HR-nya kerjanya juga administratif gitu. Kalau bosnya otoriter, nanti HR-nya juga otoriter, jadi polisi kayak tadi lu bilang. Betul, biasanya jadinya seperti itu. Karena biasanya HR itu kan sebenarnya juga karyawan ya. HR-nya juga karyawan gitu. HR itu juga karyawan. Bahkan kalau misalnya case-case company yang melakukan layoff, biasanya HR yang melakukan layoff, ujung-ujung dia yang di layoff kan. Yang di layoff terakhir gitu. Oh dia kena layoff juga ya? Kena bisa, tapi memang di akhir gitu biasanya. Gitu. Jadi sebenarnya HR itu ya karyawan. Jadi HR itu biasanya mereka akan menjawab kebutuhan si owner, bosnya nih seperti apa. Menjawab kebutuhan si owner. Benar.
Nah, tapi kadang kan komunikasi tidak terlalu lancar dengan si bos. Tadi case-nya kan gue ambil contohnya, bosnya nggak mau tahu, pokoknya taunya beres doang kan. Nah, kalau komunikasinya akhirnya tidak terjalin dengan baik, ya akhirnya administrasi doang sifatnya. Personalia lah istilahnya. Betul, personalia, administratif, rekrutmen, dan jadinya tidak bisa menjadi penengah yang baik. Gue melakukan ini, si bos suruh kok. Padahal kan sebenarnya fungsi HR itu di tengah-tengah bisa memediasi. Dan kalau si HR ini memang punya pengetahuan HR yang benar, harusnya justru bisa kasih advice dong ke yang atas. Harusnya seperti ini loh Pak, harusnya seperti ini loh Bu, gitu. Tapi kan dengan status karyawan biasanya kan pada beratnya tetap lebih ke bos kan. Pasti, betul. Kalau nggak dia yang kena kehilangan pekerjaan, dia yang dipecat dia. Benar. Jadi terkadang keputusan-keputusan yang ada itu juga bukan 100% keputusan HR sih. Sebenarnya gue juga pernah di posisi gitu ya, kayak kita berusaha untuk memberikan sebuah solusi dan sebagainya yang baik untuk karyawan, tapi ternyata mungkin di manajemennya nggak bisa nih gitu. Ya udah, mau nggak mau ya itu yang dilaksanakan, kan yang eksekusi tetap aja HR. Iya. Apa karena hal-hal itu yang akhirnya menyebabkan lu stop jadi HR dan lu mendirikan Ikigai Consulting? Oh enggak sih. Oh enggak? Enggak, gue enjoy sih sebagai HR. Kebetulan di perusahaan lama gue kan juga culture-nya bagus gitu ya. Cuman sebelum di perusahaan yang terakhir gue pernah di BUMN gitu ya, yang ya tadi kayak ada hal-hal titipan yang HR tuh kita nggak terlalu bisa punya kapasitas ya. Tapi semoga sekarang udah enggak gitu ya. Jadi sebenarnya gue juga banyak belajar dari sebelum gue jadi konsultan, sebelum mendirikan sendiri, gue justru banyak belajar dari perusahaan terakhir gue. Gimana bisa jadi HR yang baik dan gimana bisa jadi manajemen yang open minded gitu. Jadi culture-nya tuh sehat. Di situ benar-benar belajar kalau HR tuh sebagai partner tuh gimana. Jadi nggak ada karyawan, ya minim lah mungkin ada ya. Tapi mereka nggak takut sama HR. Mau sharing, mau cerita gitu. Oh, mau sharing cerita, nggak dicepuin. Enggak sih, baik-baik aja. Kita HR deket juga sama divisi yang lain. Oh gitu. Atau gue nggak tahu ya. Ya kan biasanya gitu kan. Ntar kalau cerita sama HR dicepuin katanya, ntar dicepuin ke bosnya. Makanya pada malas cerita kan. Ya makanya sistemnya harus dibangun. Kalau konseling tuh seperti apa, kalau sharing tuh harusnya ke siapa gitu. Oh iya. Tapi gini, sekarang kan lu jadi entrepreneur kan. Lu yang punya perusahaan sendiri. Betul, ya walaupun masih bergeraknya di bidang HR lah. Dan lu memberikan consulting kan ya, kepada HR ini. Lu sekarang berarti kan akan menemukan lebih banyak lagi, dalam tanda kutip ya, kelucuan-kelucuan dari berbagai macam company ya. Betul. Kan, apapun bidang, apapun industri mereka, ataupun mereka size-nya seberapa besar. Nah, ada gak yang aneh banget lu ketemukan dari para calon klien lu atau klien lu, nih kok kayak sampai begini, kenapa sih, kan harusnya pakai common sense aja bisa gitu lu. Ya banyak sih. Jadi business owner tuh biasanya sulit untuk mentranslate apa yang dia butuhkan ke timnya dia. Dan terkadang mereka menunjuk HR yang bukan HR, yang backgroundnya bukan HR. Terus mengharap mereka untuk menyelesaikan masalah HR. Jadi misalnya mereka tunjuk siapa biasanya? Dari staff. Oh, staff random aja gitu. Staff random aja, lu kayaknya bisa deh jadi HR, lu belajar ya sendiri. Terus HR-nya bingung gitu kan, gue harus mulai dari mana? Kan nggak bisa tuh, lu bisa tiba-tiba dalam 1-2 hari lu bisa tahu tuh semua undang-undang ketenaga kerjaan, kan nggak mungkin gitu. Iya. Jadi business owner tuh kadang mereka juga nggak tahu HR kerjaannya apa. Jadi gue ketemu beberapa klien yang mereka bilang gue mau hire HR, tapi gue bingung kalau mereka masuk mereka kerjanya apa gitu. Oh, berarti asal nunjuk orang aja ya? Asal nunjuk. Atau jangan-jangan mungkin istri gue aja lah, atau saudara gue, atau anak gue gitu. Jadi akhirnya fungsi HR tuh kayak asisten. PA. Jadi kayak PA, betul. Oke. Karena mereka mindsetnya ngurusin kontrak kerja kan nggak tiap hari nih ya kan. Perpanjang kontrak kerja sesekali doang. Terus belum semua perusahaan juga ngasih BPJS. Oh gitu, masih ada yang nggak kasih? Masih ada. Kan tuh nggak boleh, pelanggaran hukum ya? Iya, harusnya nggak boleh gitu ya. Ya berproses lah. Jadi kemudian rekrut kan juga nggak tiap hari. Nggak setiap hari orang akan mereka akan buka loker dan setiap hari ngerekrut orang. Jadi mereka bilang kerjaan HR kan seasonal.
Seasonal. Iya kalau ngambil point of view seperti itu iya seasonal. Iya, jadi mereka ngerasa kayak ngapain gue hire HR full time, nganggur. Iya sih, benar-benar mending freelance ya. Mending freelance. Padahal kalau dilihat enggak, banyak yang bisa dikerjakan. Contoh misalnya tadi salah satunya development kan. Misalnya selain rekrutmen lalu bikin dong proses onboardingnya. Misalnya karyawan pertama masuk tuh harus paham apa dulu sih, harus dapat pelatihan apa sih, gitu. Kemudian mungkin terkait event-event di perusahaan, misalnya ada ulang tahun perusahaan. Nah, lu kan bisa bikin event. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan. Iya. Atau kalau misalnya ada yang baru masuk, siapa dulu yang harus ditemuin sama dia? Benar, onboardingnya kan. Iya, onboardingnya. Atau kalau misalnya siapa yang nggak boleh disenggol nih, berbahaya kalau disenggol. Betul. Bikin job desk misalnya juga bisa ya kan, memastikan job desk, KPI. Iya sih. Monitoring KPI kan juga bisa. Ya, tapi ada company yang nggak punya KPI loh. Oh banyak. Iya kan? Banyak yang nggak punya KPI. Nah, jadi kerja aja. Kerja aja. KPI-nya itu biasanya cuma omset. KPI perusahaan omset. Masih mending ada KPI omset. Ada yang nggak sama sekali. Ada yang nggak. Karena kadang mereka bikin KPI tapi nggak bisa ngejalanin. Karena kalau bikin KPI itu kan bukan berarti lu bikin terus dan lu harus memikirkan. Terus yang monitor KPI ini siapa? Yang input ini siapa? Banyak yang nggak memikirkan sampai di situ. Dan mereka tidak melihat KPI itu kan hanya target dan number. Tapi di balik KPI itu kan harus ada sistem yang lu kerjain. Misalnya nih contohnya nih, KPI kita pokoknya customer satisfaction harus 9 dari 10 gitu ya. Pokoknya angka 9. Lah lu bisa dapet angka 9 dari mana? Pas dicek, ternyata di lapangan lu gak pernah ngelakuin customer survey. Jadi KPI itu tidak akan tercapai. Ya. Karena lu set target tapi ternyata gak ada jobnya, gak ada sistemnya di situ. Berarti sebelum mereka mengukur customer satisfaction, mereka harus bikin customer survey dulu. Atau gimana deh sistem lu untuk bisa nge-track kepuasan si customer ini. Oke, ini berarti kan ibaratnya maunya gede tapi nggak ada atau nggak tahu mesti gimana caranya kan. Betul. Tapi sering kan orang kayak gitu, gue pengen ini, gue pengen naik jabatan, gue pengen punya mobil ya, tapi pengen doang, nggak mau cari tahu gitu, nggak mau usaha gimana caranya supaya bisa mendapatkan itu kan. Iya betul. Dan kebanyakan kalian tuh kayak bikin KPI betul, kayak maunya ini. Tapi pas dilihat di situ, nah tadi ya untuk mencapai itu kan harus ada yang dilakukan. Kalau harus ada yang dilakukan berarti ada resource dong. Salah satunya budget dong. Betul, duit kan. Itu kan orang suka nggak tahu diri, nggak ada duit, gue mau ini. Benar, sering banget itu. Tapi duitnya nggak ada, akhirnya ya jadi ngelawak doang kan. Iya, jadi pas timnya oke, Pak, kita mau mencapai ini, kita butuh melakukan ini dan ini, dan gue butuh resource dong. Gue butuh budget lah gitu, nggak mau keluarin budget, terus gimana? Iya, terus nggak bisa achieve dong KPI-nya. Jadi sebenarnya di balik KPI itu, lu harus punya action plan dan budget. Kalau enggak, gimana mau mencapai itu? Lu mau misalnya omset deh, lu mau naikin omset 100% ke tim marketing, tapi lu nggak kasih budget marketing yang proper gitu kan, nggak bisa. Hitung-hitungannya harus main. Makanya menurut gue bikin KPI gitu tuh nggak mudah sih. Karena kita nggak hanya bisa mikir apa yang harus kita capai, tapi kita juga harus mengukur target yang kita bikin dengan kapasitas kita yang sekarang. Kita punya nggak sih kapasitas atau resources untuk mencapai itu? Betul. Realistis gitu. Betul. Kan terkadang banyak KPI itu harus moonshot, seambisius mungkin gitu. Tapi akhirnya malah nggak achieve karena nggak realistis, kapasitasnya nggak ada, resourcesnya nggak punya. Ya bisa disimpulkan nggak tahu diri lah ya. Bahasanya Mursweb ya. nggak tahu diri dong, iya kan. Kan kadang-kadang kan lu pengen mobil lu kayak Ferrari, tapi yang lagi lu sekarang lagi lu pegang, yang lagi lu setir tuh Agya. Iya benar. Kahlia. Iya. Yang mobil yang sering di tol tuh lajur paling kanan, terus jadi Land Rover lama jalannya, tapi lajur paling kanan di bim tuh nggak mau minggir, malah marah-marah katanya
arogan lu gini-gini, padahal lu yang emang nggak punya kemampuan untuk ngebut sebenarnya. Iya. Tapi kan juga banyak manajemen yang ya udah budgetnya kita segini, makanya gue hire lu harus bisa kreatif gitu. Nah, kadang ada juga kan yang case-case seperti itu gitu. Ya sih, tapi kan kadang melimpahkan itu hanya ke satu orang dan berharap orang itu mengerjakan semuanya, tapi ya balik lagi ya, dari elunya juga nggak siap, Betul. Produknya juga nggak bagus sebenarnya. Banyak orang suka gitu ya, berpikir cara paling gampang hire lah marketing siapa gitu buat jadi headnya atau CMO-nya, nanti produknya akan langsung kejual banyak ya kan. Tapi mereka lupa produknya jelek. Soalnya gue suka ngomong gini, mau Steve Jobs lu bangkitin dari kubur ya pakai Dragon Ball, lu kumpulin gitu Dragon Ball, lu minta Dewa Naga bangkitin Steve Jobs, juga gak akan bisa kemana-mana karena produk lu jelek cuy. Itu dulu yang harus diganti. Iya, udah produknya dulu ya. Produk lu jelek, mau lu kayak gimana pun marketingnya atau lu nyari orang sebagus apapun ya, produk lu jelek. Emang orang nggak ada yang mau beli gitu, mau ngelirik pun juga nggak mau gitu. Iya, betul. Jadi kita juga pernah tuh case kan di Ikigai Consulting kita juga bantu bikinin OKR atau KPI gitu ya. Jadi pernah nemu klien gitu, pas kita udah bikinin nih, consultingnya yang di challenge. Terus gimana cara kami mencapainya? Kan lu konsultan gimana sih? Kan lu konsultan. Tapi kan kita bantu untuk memappingkan target lu tuh sebenarnya apa. Tapi cara mencapainya ya lu sebagai manajemen dong yang harus punya strateginya. Iya. Kalau suruh konsultan yang ngerjain, jadi perusahaan gue dong. Iya. Berarti bayarannya udah beda tuh. Bayarannya beda dong. Harusnya, bukan bayaran konsultan lagi gitu hitungannya dong. Nah, tapi kadang itu sih. Jadi yang terjadi juga terkadang untuk terkait KPI itu bukan hanya strategi tapi action plan-nya seperti apa. Dan biasanya dari situ akan kelihatan business owner yang memang mereka bisa grab di idea dan mereka tahu jadi prioritasnya seperti apa. Tapi ada juga yang jadi bingung malahan. Atau pas ngeliat KPI, waduh berarti gue harus ngeluarin budget banyak banget nih. Ya berarti belum saatnya kali kalau kayak gitu Pak. Ya udah berarti KPI-nya yang simple aja gitu kan. Gak usah yang aneh-aneh dulu. Gak usah yang aneh-aneh, bener. Iya memang sih. Kemampuan untuk menilai diri sendiri itu penting sebenarnya. Dan kadang harus di mapping dulu ya baru ketahuan dan tahu kapasitas diri lu tuh itu di mana gitu. Betul. Dan biasanya jadi job tambahan kan sering kali. Kita pengen mencapai A, kita pengen mencapai B. Tapi kan balik lagi resource-nya. Yang ngerjain siapa? Iya. Kalau misalnya nggak nambah orang, berarti orang yang ada kan mungkin ditambah kerjaannya. Nah itu juga mesti gimana tuh jadinya perlakuannya. Iya bener. Orangnya nggak mau nambah, terus budgetnya juga nggak mau ditambahin juga. Ya susah lah, mau gimana. Akhirnya ya gitulah. Tapi memang ini sih, ini penyakit di mana-mana sih. Gue sering banget juga ketemu kayak begitu kok. Ada orang nanya, kok mau gue pengen ini marketing gue gini. Tim lu berapa? Cuma 3 orang. Terus lu pengennya ini, achieve target segini, omset tuh segini. Ya, caranya gimana gue bilang dengan tim lu segitu doang. Udah gitu, yang posisi mereka masing-masing pun juga enggak peruntukannya untuk achieve ke sana gitu kan. Kayak cuma admin sosial media. Gue bilang ya admin sosial media mah nggak usah lu hire S1 juga. Ponakan gue yang masih sekolah SD juga bisa gue bilang kalau admin sosmed doang. Iya. Kalau di HR Consulting tuh gue juga pernah dapat permintaan gitu ya. Mau bikin career path. Terus gue tanya, oke, bikin career path. Jumlah karyawannya berapa? Kagak sampai 10. Mau bikin career path. Ya gue tahu sih, maksudnya itu sesuatu yang ideal. Tapi mungkin belum saatnya gitu loh. Kayak masih 10 nih gitu. Buat apa juga lu bikin career path? Mungkin lu bikin sistem yang lain lah yang lebih dibutuhkan. Career path berarti dari staff manajer, direkturnya dia. Berarti si manajer ini kalau mau career path-nya bagus harus mengkudeta dia nih, si direkturnya yang punya ownernya. Iya dong. Habis mau kemana lagi? Nggak ada kemana-mana lagi kan? Iya. Tapi kan kadang gitu kan mereka juga nggak paham gitu kan. Cuman mungkin baca atau lihat konten. Terus pengen. Iya. Atau mungkin dia pengen dikudeta kali dia. Pengen jadi komisaris ya langsung. Iya. Berarti lu ketemu dengan banyak orang-orang yang lucu-lucu juga ya? Iya, unik-unik juga. Karena kan backgroundnya berbeda. Kemudian cara mereka memahami bisnis juga berbeda. Kemudian banyak juga yang mereka bisnisnya itu dari orang tua gitu. Jadi mereka either second or third generation yang mereka lanjutin bisnis. Nah sehingga kan pengalamannya juga pasti beda.
Tapi dengan segala kekisruhan, gue lagi suka menggunakan kata kekisruhan, kekisruhan yang itu ya, yang kayak begitu. Kan kita juga menghadapi ternyata nggak bisa dipungkiri banyak SDM kita ternyata tuh tidak mumpuni ketika mereka lulus kuliah pun nggak siap kerja. Tapi ada juga SDM yang bagus banget, tapi ketika akhirnya mereka masuk ke dunia kerja, mereka ternyata mendapatkan ini ya, gaji yang ternyata ya tahu sendiri lah gaji di Indonesia berapa kan. Lalu juga perlakuan yang tidak baik, di treatnya tuh ya benar-benar ya udah pokoknya kerja tapi tidak diakui tidak diperlakukan seperti memang mereka tuh talent yang bagus. Dan akhirnya karena tidak mendapatkan itu semua, kan sekarang juga lagi ini kan ada hashtag apa, kabur dulu aja, tahu kan, kabur dulu aja kan, keluar negeri. Kerja di luar mending kerja di luar. Ya, mending kerja di luar. Kemarin tuh gue juga nonton podcast ya Radit ngundang Irwan Prasetyo yang kemarin sempat rame gara-gara dia ngomong tentang PPN 12%. Tapi gue nggak mau bahas PPN-nya, tapi tentang bagaimana pengalaman dia kerja di luar negeri kan. Dan dia bilang kalau di luar negeri, let's say kayak di Australia gitu atau di Singapura, lu bawa pulang let's say berapa puluh juta atau ratusan juta, terus bawa pulang ke Jakarta asal lu bisa manage uangnya, itu bisa banget. Sedangkan kalau di Jakarta atau di Indonesia dia bilang, lu gaji let's say 5 juta UMR Jakarta lah ya, 4 juta hampir 5 juta kan. Lu pengen punya rumah harga 1 M. Benar. Lu mau sampai kapan? Sampai kapan? Dapetin itu rumah. KPR dong, 20 tahun. Iya, tapi kan lu tahu sendiri kan, bunganya bisa floating kan, jadi mahal. Iya. Jadi mahal. Nah, itu middle class kita nggak bisa naik-naik. Iya, makanya tuh sekarang dibilang Gen Z nggak bisa punya rumah. Karena yang disalahin katanya kopi. Ya memang gajinya nggak bisa. Benar. Gajinya emang nggak bisa. Terus belum lagi tadi dengan masalah-masalah yang tadi lu sempat sampaikan kan. Ini makin kesini kalau gue bilang ntar banyak talent kita yang bagus nih memilih kayaknya ngapain di Indonesia, udah banyak kantornya yang tidak bisa atau nggak memahami bagaimana cara develop talent, udah gitu dibayarnya miris, ya mending gue cabut dong. Nah akhirnya kan kita dapet talent yang nggak bagus, talent yang bukan kalau dikasih grade bukan A player gitu bukan A player kan. Betul. Lu nanti kan juga akan menemukan halangan-halangan kayak begitu tuh. Gimana kita harus gimana ini? Kalau menurut gue yang namanya talent itu kan di pekerjaan itu ada yang blue collar sama white collar. Betul. Nah kalau yang memang mungkin pekerjaannya lebih ke arah labor, lebih clear. Misalnya outputnya berapa, gaji mereka berapa. Dan sebenarnya yang kabur-kabur ini kan yang secara background pendidikannya mereka bagus gitu kan, sehingga mereka di luar tuh diakui, dihargai si white collar ini gitu kan. Dan ya memang sedihnya di Indonesia itu memang belum bisa setinggi itu gitu untuk dihargai, akhirnya mereka kabur keluar. Makanya sebagai industri menurut gua kita harus tahu stage perusahaan kita tuh di level mana. Karena misalnya perusahaan multinasional sama national company, apalagi yang masih mikro atau small company, ya pasti misalnya gaji seorang IT developer aja deh, gitu ya. IT developer itu kan kemampuannya berbeda-beda. Mungkin multinational company, berani tuh gaji langsung 2 digit gitu. Mungkin kalau yang small tuh atau micro company belum bisa nih. Nah tapi sebenarnya sebagai company kita harus memikirkan benefit apa yang bisa kita kasih ya, karena kita kayak secara gimana bahasanya, secara market tuh kita nggak kompetitif. Secara harga salary itu nggak kompetitif sebenarnya. Jadi sebagai small company kita harus bisa memikirkan kalau gitu benefit lain apa yang bisa gue kasih ya supaya orang mau kerja di sini. Let's say mungkin gue bikin sistem flexible working gitu misalnya. Lo gak mesti ke kantor tiap hari, lo mungkin 3-4 hari lo ke kantor seminggu sekali aja. Sisanya lo bisa kerja dari rumah. Atau sekarang udah banyak model gig worker kan, lo boleh ngambil deh project di luar. Lo gak mesti yang kerja di sini doang full time. Atau benefit-benefit apa lagi yang bisa kita kasih, salah satunya adalah development. Nanti lu bisa kerjain, gue bisa kasih project yang oke, jadi bisa jadi portofolio lu untuk jadi batu loncatan. Dan yang terpenting kan gimana kita memperlakukan mereka.
Jadi jangan sampai company-nya kagak gede-gede banget, bayarnya nggak mampu, tapi sombong banget gitu loh. Iya. Sekarang kan karyawan juga memilih mereka mau kerja di mana. Iya betul, nggak kayak dulu ya. Dulu kan mungkin orang ya udahlah yang penting gue kerja kan. Sekarang kan enggak loh. Benar, gue juga banyak klien yang mempertanyakan, sekarang orang itu ya Gen Z itu milih-milih loh mau kerja di mana. Ya memang itu zamannya. Kita mau suruh mereka tidak seperti itu ya nggak bisa. Kita yang harus bisa berubah. Kita yang harus bisa bagaimana kita bikin sistem yang rapi, bikin manajemen yang sehat, supaya orang mau kerja dong di tempat kita. Kita udah tahu nih company kita nggak gede-gede banget, mungkin secara salary kita kalah lah. Nah, jadi benefit apa lagi yang bisa kita berikan? Gitu. Kasih rumah gitu ya, subsidi KPR-nya gitu. Subsidi KPR itu jadi bisa banyak yang mau lamar tuh ya. Mungkin ya. Ya. Tapi itu juga uang ya. Tapi mungkin kayak benefit lain apa nih, kita harus kreatif memikirkan. Dan yang terpenting menurut gue, kita juga kasih orang itu ruang untuk bertumbuh. Karena biasanya kalau yang pendidikannya udah tinggi itu kan mereka pasti pengen naik level dong. Kalau di tempat gue mungkin let's say konsultan itu mereka pengen bisa ngerjain project yang lebih challenging gitu kan. Nah, kita bisa mewadahi itu enggak gitu. Ya. Berarti kan harus mengenali benar-benar masing-masing dari talent yang lu punya dong. Kalau enggak susah. Salah taruh posisi, salah taruh divisi. Nah, itulah fungsi leaders dan HR. Balik lagi, jadi ada kerjaannya kan sebenarnya. Bagaimana kita plotting orang di posisi yang tepat. Karena sekarang itu kecuali yang blue collar ya. Kalau yang blue collar kan lebih clear tuh kerjaannya seperti apa. Tapi yang white collar menurut gue banyak skema yang bisa kita negosiasikan sih ke talent yang mau kita sasar. Gue juga punya teman yang dia kerja di sebuah dia lulusan luar gitu ya, salah satu big university top notch in the world gitu. Karena mungkin harganya mahal, akhirnya dia di hire ya, lu kerja seminggu 2 hari apa 3 hari gitu. Kan banyak skema-skema seperti itu gitu. Menarik ya. Iya sih. Tapi ya talk about bayaran ya, gaji. I don't know, di Indonesia tuh ribetnya kalau nego gaji sih. Buat gue tuh buang-buang waktu. Karena kadang ya itu ya kayak main kucing-kucingan. Sebenarnya kalau mau lu lebih cepet efisien, lu bilang aja posisi ini gajinya segini, range gajinya seginilah. Misalnya posisi A gajinya range-nya 10 sampai 20 juta. Kayak di luar ya, di luar bahkan kan, di lokernya langsung ditulis tuh gajinya. Jadi kan gini loh, kita sebagai mungkin yang di approach atau mungkin kita yang nge-apply, kita tahu dong, oh salary gue sekarang udah di level segini. Perlu nggak gue membuang waktu gue untuk ikutin proses rekrutmen lu? Kadang-kadang kan baru di opennya setelah udah ini suruh tes bla 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 baru bilang ya tapi gaji kita cuma mampu segini. Iya. Itu tuh nyebelin banget. Saya harus nyebelin banget. Padahal kan sebenarnya bisa karena gini. Betul. Dan nanyanya biasa satu pihak doang kan. Ekspektasi gaji lu berapa? Iya, tapi dia nggak mau buka. Betul. Ya kan si pemberi kerjanya nggak mau buka harga gitu. Padahal kan menurut gua, come on man. Namanya hubungan antara employer dan employee itu kan hubungan transaksional. Kamu lalu nggak bisa bullshit ini itu. Orang itu bekerja di tempat lu karena lu bayar dia. Betul. Ya kan, transaksional. Kita tuh bukan hubungan keluarga gitu. Keluarga lu di rumah, walaupun mungkin di rumah lu lagi nggak baik-baik aja hubungannya. Jangan karyawan lain lu anggap jadi keluarga. Tapi kan suka jadi ribet, Fla. Itu sebel banget loh kayak gitu. Malahan kadang ada gue lihat nih, gue observe ada beberapa loker yang lucu banget sih. Misalnya mencari admin gitu ya. Pendidikannya bla 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 bla, kerjaannya ini, kualifikasinya ini. Apa yang Anda dapatkan? 1 gaji, 2 bonus. Ngapain gaji ditulis di situ ya? Ya pasti dapat gaji lah. Ya, orang kerja buat gaji lah, masa ini? Iya. Tapi gue agree sih, itu mungkin memang sesuatu yang harusnya bisa dikembangkan para HR di Indonesia ya, bisa lebih open up soal salary gitu. Karena gue juga lihat, gue waktu itu ke Singapura, gue juga lihat mereka pasang loker di restoran itu kan biasanya di depan ada tuh cari mungkin chef dan asisten chef. Berapa per jamnya ditulis tuh. Udah ditulis, sudah clear kan di situ. Mereka tulis salary yang lu bakal dapatkan segini gitu. Sementara di Indonesia ya masih ya itu mungkin mindsetnya lebih ke ya kalau gue bisa deal murah kenapa enggak gitu kan. Nah, mindset itu yang akhirnya beban itu yang akhirnya membuat ya para HR di Indonesia tuh tidak membuka harga gitu.
Iya, culture-nya sih, budayanya. Iya, gitu. tapi ribet sih, Pak. Itu mirip kayak lagi zaman dulu masih orang tuh jualan di Facebook Marketplace. Iya. Nggak pasang harga. Berapa harganya? Cek DM. Males banget bukan ya? Suruh cek DM. Mending harganya cocok. Kalau nggak cocok kan. Betul. Ya, makanya tuh pasanglah harga lah di awal lah, come on man, gaji lu berapa gitu kan. Kalau enggak kan aneh. Atau kalau enggak ya kasih range juga kan. Iya, range cukup lah, kurang lebih lah. Kan lu juga pasti punya budget kan. Betul. Suka gitu. Kemudian pas lagi nego gaji tanya, ekspektasi gaji berapa? Nah, lu budgetnya berapa? Ya lu berapa? Budget lu berapa? Nggak ketemu. Ayam telur ya? Iya, ayam telur jadinya. Capek kadang-kadang. Dan akhirnya proses rekrutmen menurut gue di Indonesia tuh suka nggak efektif jadinya. Nggak efisien. Harusnya mungkin bisa dilakukan dalam waktu hari itu juga, clear, that's it. Ya atau enggak bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan kadang-kadang. Udah nggak ada kabar, tiba-tiba bulan kapan nelpon lagi, kontak lagi. Ya, Bapak masih open nggak? Atau malah kadang-kadang lucu gini, kayak nggak kenal gitu, padahal DM-nya di atas masih ada chat history-nya. Biasa kalau kayak gitu mungkin udah dapet yang oke, tapi mungkin entah probation nggak lolos atau orang yang resign, mungkin ya, bisa. Jadi lo jadi cadangan gitu loh, makanya dihubungi lagi biasanya. Bisa. Makanya biasa kan ada yang informasinya juga belum diterima, tapi lu masuk database kita dalam 1 atau 2 tahun. Jadi lu sebenarnya nggak perlu ngelamar lagi selama 1 atau 2 tahun itu, karena lu udah masuk database mereka. Oh gitu. Ada beberapa perusahaan yang juga menerapkan itu. Tapi gini ya, kan masuk database atau kadang-kadang kita yang di approach ya. Tapi kenapa mereka selalu mengambil point of view seperti ini? Mereka yang nanya, Pak, kita lagi ada lowong, ada ini nih open di kantor kami, misalnya posisi apa gitu ya, A lah ya, posisi A. Bapak lagi open for opportunity gak? Oh, boleh explore. Kan berarti mereka yang butuh kan. Betul. Sedangkan si yang di approach ini kan nggak butuh nih. Lagi udah punya ini kan, udah punya posisi, udah punya pekerjaan. Maksudnya nggak lagi nyari, tapi ketika ditawarin gitu ya nggak ada salah juga gue cari tahu. Tapi ketika diiyain langsung seakan-akan posisi itu si yang di approach itu seakan-akan yang nge-apply, yang butuh. Lebih tinggi gitu. Iya, jadi jadi diperlakukan seakan-akan orang ini yang emang lagi butuh untuk nge-apply ke kantor dia, padahal dia yang lagi nyari nih, dia yang si HR lagi desperate nih, lagi nyari orang buat ngisi posisi itu. Kenapa sih kayak gitu? Iya, jadi nah ini juga menurut gue kesalahan mindset seorang rekruter sih. Yang pertama, kita pemberi kerja tuh bukan berarti posisi kita tuh di atas yang cari kerja atau yang kita tawarin kerja. Itu mindset yang salah. Ya bareng-bareng kan, gue butuh lu juga butuh kerjaan. Jadi harusnya setara. Nah, tapi mindset itu yang sedihnya tidak dimiliki semua rekruter. Iya kan? Kemudian yang kedua, menurut gue rekrutmen tuh juga kayak marketing. Kalau lu nggak bisa bikin posisi perusahaan lu menarik, orang juga nggak tertarik gitu. Tapi sayangnya orang tuh sekarang banyak mindsetnya, ya pokoknya kalau gue buka loker, gue ada duit, gue kasih lu kerja. Terus nanti salahin AR-nya. Kenapa nih kagak ada yang apply nih? Orang kagak butuh duit apa gitu. Padahal mungkin cara lu memarketingkan posisi itu, cara lu company lu juga nggak di branding dengan baik gitu kan. Jadi orang nggak mau kerja di situ gitu loh. Jadi sekarang mindsetnya tuh bukan berarti lu punya duit terus lu bisa dapat karyawan. Enggak. Orang aja sekarang kalau udah gosip-gosip di luar, lu kerja di situ kagak enak. Kalau orang dulu nih mungkin zaman kita nih ya dulu kan, mungkin orang masih mau kan, kagak apa-apa lah, gue butuh uang. Tapi orang sekarang kan enggak. Wah, dengar-dengar udah kagak enak kerja di situ, gue cari tempat lain aja deh. Banyak sekarang pilihan. Lu TikTok live juga bisa dapat duit. Betul. Ini ada cerita lucu nih. Ini teman gue ya. Ini kejadian menimpa teman gue. Teman gue ini, for information, adalah salah satu founder sebuah perusahaan yang kalau gue sebut namanya semua orang pasti tahu lah. Minimal punya aplikasinya di handphone lah. Dia pernah di DM sama recruiter gitu, HR recruiter, nanya, Pak, saya ada lowongan di kantor saya gini, Bapak open gak for opportunity? Lu bayangin, seorang founder, seorang C-level perusahaan gede, ada HR out of nowhere DM dia di LinkedIn nanya, Bapak open gak for opportunity? Gue pernah ngalamin. Lu pernah ngalamin juga? Padahal di LinkedIn gue tulis gue punya perusahaan. Gue founder, gue director dari Ikigai Consulting. Terus
si rekruternya DM gue dong, Bu, kami sedang mencari supervisor training. Lu tertarik nggak? Terus gue masih gimana gitu kan. Dan sedihnya lagi, gue kenal orang ini. Oh, lu kenal si rekruternya? Gue kenal rekruter, tapi nggak kenal baik. Tapi gue tahu orangnya, gitu. Gue tahu orangnya. Gimana cerita gitu kan? Jadi kayak nggak dipelajari dulu, karena biasa kalau rekrutmen kan memang ada 2 jalur. Jalur kita open locker, terus orang daftar, sama jalur quote and quote kayak headhunter ya. Iya. Kita yang approach mereka gitu. Nah kalau kita yang approach, biasanya kita yang harus memberikan penawaran yang menarik. Dan biasanya itu pro hire. Gitu. Iya, tapi lucu aja gitu. Gue ngeliat ini orang, kan lu punya LinkedIn ya, kan lu bisa lihat profilnya dulu. Iya, ya kan? Makanya. Atau searching gitu di Google gitu. Iya, sama halnya kadang kalau interview HR banyak yang nggak baca CV. Iya sih. Makanya Indonesia IQ rata-rata 78 nih, gue gak heran. Literasinya ya. Literasinya. Suka nggak baca. Iya bener. Kita tuh mentok cuman di sekolah ngapalin doang. Iya. Giliran untuk menganalisa dan mengolah informasi bingung. Padahal as simple lihat, oh dia co-founder, oh dia ini, oh dia ini. Harusnya berpikir dong, oke, posisi yang gue tawarkan ini layak gak untuk gue tanyakan ke dia kan? Benar. Itu kan common sense, Pak. Yes, betul. Dan itu jadi membuktikan setidak profesional itu lu kan gitu. Ya sedih sih kalau HR yang seperti itu. Gue juga kayak ya itu karena memang banyak HR yang ya mungkin backgroundnya juga bukan HR, atau even tidak tahu ilmu HR tapi terpaksa atau dipaksa untuk menjadi HR gitu. Itu gue paham. Tapi kan itu common sense, nggak harus jadi HR pun sebenarnya juga ini sih. Juga harusnya tahu. Oh oke. Posisi dia ini owner lu tawarin kerjaan di kantor lu mau bayar berapa? Itu udah kerjanya mungkin lembur-lembur terus, jadi matanya agak ngeblur tuh pas baca. Iya sih, tapi aduh tuh, I don't know, tapi kadang-kadang memang sih ya PR-nya tuh nggak cuma hanya sekedar HR doang sih, tapi manusia-manusianya itu tuh yang memang perlu ini sih. Benar. Dan menurut gue kembali lagi HR itu kan karyawannya. Jadi the decision itu ya tetap di atasnya. Iya sih. Karena HR tuh biasanya akan merepresentasikan business owner-nya juga gitu. Betul. Kalau business owner-nya juga ya agak miring ya, ntar sama aja sih. Benar. Seberapa si business owner ini mau investasi ke manusia kan, ke orang-orangnya. Bagaimana dia melihat karyawan? Apakah dia melihat karyawan itu sebagai cost atau investasi? Ya itu udah beda mindset ya. Betul. Tapi kan ujung-ujungnya akan dari situ. Kalau dia mau, gue juga sama sih. Klien-klien gue kalau misalnya yang mereka punya sense of people personnya lebih bagus nih, mereka akan lebih willing buat invest. Nah itu akan kelihatan di manifestasi di HR-nya. HR-nya tuh akan misalnya ngasih training, oh ada nih budgetnya, atau misalnya ada karyawan yang ulang tahun, mungkin kita bikinin sedikit merchandise dan sebagainya, mau keluar budget. Tapi kalau yang dia mindsetnya pokoknya caranya efisiensi ya kayak gitu, nggak akan ada development untuk karyawannya hanya dilihat sebagai pekerja gitu. Iya sih. Ya sayangnya ada sih yang kayak gitu ya. Ada, dan kalau kayak gitu kan lu jadi sangat transaksional. Jadinya lu mau dapat A player juga susah. Iya. Atau lu dapat A player harus dengan harga yang sangat tinggi karena lu sangat transaksional gitu. Iya. A player pun juga kayaknya nggak mau. Nah iya, betul. A player kan mereka juga pasti cari lingkungan kerja yang nyaman, culture yang sehat gitu. Maksudnya culture yang sehat bukan berarti mesti hura-hura doang ya, tapi paling enggak ya bosnya enak lah diajak diskusi gitu ya, terbuka, nggak keluar kata-kata kasar gitu. Iya. Tapi dengan kondisi kayak begini ya, apalagi sekarang dengan semakin majunya AI ya, itu bisa jadi ya peran HR tuh bisa diganti nama AI loh, Pak. Bisa menurut gue. AI itu kan kemarin kan masih generatif AI ya. Sekarang kan tahun ini mulai trennya tuh geser ke agent AI agent. Jadi lu kayak punya asisten pribadi tapi pakai AI. Itu si Elon Musk lagi ingin banget tuh AI agent tuh. Jadi ya kayak lu punya inilah kayak punya Jarvis. Kayak Tony Stark punya Jarvis. Iya. Nah, kalau misalnya itu udah bisa digunakan secara banyak orang banyak, dan itu ternyata bisa diimplementasikan,
Misalnya gue mau nge-approach orang, konten-kontenkan orang, tolong dong lu yang iniin. Gue nggak perlu lagi tuh orang-orang aneh tadi itu yang ngerekrut, nawarin posisi ke direktur atau owner perusahaan yang lebih gede. Itu bisa hilang loh, Pak. Iya betul. Jadi yang pasti kalau AI itu pekerjaan administratif kan akan banyak tergantikan. Yang kedua, kalau gue lihat di HR bahkan di luar tuh udah ada robot untuk melakukan interview. Iya. Dan mereka lebih pintar tuh untuk memberikan pertanyaan, menggali CV orang tersebut, itu lebih pintar. Makanya sebagai HR kalau kita nggak bisa relevan, maksudnya kita misalnya, gue sebagai HR ya udah gue di rekrutmen gue belajar cara interview sedetail mungkin, kita nggak belajar skill yang lain, ya lu akan tergantikan. Bahkan sekarang coach aja ada yang AI loh. Pakai AI juga kan, coach atau mentor udah ada apa ya, gue lihat role play AI dan sebagainya, jadi semua udah pakai AI. Gue agree bakal someday tergantikan, cuman pasti tidak 100%. Tetap ada bagian-bagian yang dimana kita yang harus jadi orkestranya, karena menurut gue AI itu is a tools. Kalau kita nggak bisa pakai toolsnya, ya kita akan tergantikan. Mungkin tidak akan 100% menggantikan, tapi mungkin akan mengurangi. Mungkin misalnya HR yang misalnya gue butuh 5 nih, tapi sekarang karena pekerjaannya udah ada beberapa bisa pakai AI, mungkin gue cuma butuh 3 atau 2 bahkan. Iya, betul. Dan kalau lu masih tetap jadi HR yang lucu-lucu itu, ya lu pasti yang akan digantiin duluan kan. Betul. Kan? Makanya sebagai HR menurut gue people skill-nya harus bagus. Karena AI itu kan menggantikan banyak pekerjaan administratif atau yang repetitif ya. Ataupun mungkin pekerjaan-pekerjaan kreatif lainnya juga udah mulai bisa. Tapi kan kadang mungkin cara lu berkomunikasi dengan orang, cara lu negosiasi, komunikasi, itu kan gue nggak tahu sih nanti AI secanggih apa, tapi setahu gue sampai sekarang kan belum bisa gitu kan. Nah di situ kan peran HR kan, gimana lu misalnya ada case karyawan, gimana lu bantu dia untuk menyelesaikannya, atau lu bantu memediasi konflik dan sebagainya gitu kan. Bisa jadi partner yang tadi gue bilang gitu. Bisa jadi penengah antara manajemen dan karyawan. Menurut gue untuk saat ini kan AI belum kesana. Gue nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Makanya HR kalau misalnya sekarang masih memposisikan dirinya sebagai polisi, ya nggak bisa gitu. Ya polisi aja sekarang udah ini ya, udah merangkul gitu ya. Gue bukan mendiskreditkan ini polisi ya, tapi kan memang polisi kerjanya kan tegas menjaga gitu ya, identik dengan itu gitu. Tapi sekarang polisi juga lebih chill gitu, mungkin lebih merangkul gitu. Baik sekali dia sama polisi. Ya nggak semua gitu ya. Iya. Tapi ya, tadi lu bilang kayaknya belum bisa sekarang ya. Tapi sebenarnya dalam waktu dekat lu, Pla. Betul. AI itu ngeri lu sebenarnya. Betul. Karena tadi lu bilang robot kan. AI itu dalam waktu dekat akan berwujud robot dan dia akan menjadi ada fisiknya. Bahkan mungkin nanti akan dibikin seperti cyborg atau android gitu. Jadi kayak manusia tapi dia AI. Jadi ntar nanti kita berkompetisi ya sama AI. AI dan robot-robot. Iya, saingan kita ntar AI. Dan lu bayangkan dengan kualitas tadi yang orang-orang kita bahas seperti tadi itu, mereka nggak mau mengembangkan diri. Ya mungkin tadi lu bilang lu yang bisa mengorkestrakan ya. Ya mungkin lu bisa karena lu mungkin ada di level tertentu kan. Tapi buat orang-orang yang ada di level lu, buru-buru mereka mengorkestrakan robot atau AI ini, hilang mereka. Betul, makanya penting banget untuk bisa tetap belajar dan relevan itu. Kalau kita nggak upgrade diri ya pasti kita akan tergantikan. Walaupun gue juga melihat bahwa AI ini juga bukan sesuatu yang murah ya. Pasti kedepannya. Sekarang masih mahal karena belum digunakan belum oleh mass production. Iya. Tapi kalau ketika jadi mass production kayak ChatGPT sekarang, iya betul. Itu udah jadi hal yang common. Betul. Even gue jujur aja di consulting itu kan banyak ada meme ya. Consulting industry is a professional ChatGPT gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain apakah kami di konsultan itu di consulting industry tidak menggunakan ChatGPT, enggak. ChatGPT itu membantu. Tapi kan tools kan untuk kita bisa mempercepat. Cuman kan balik lagi sesuatu yang di ChatGPT itu juga kalau kemarin gue dengar sharingnya dokter
Stella Christie ya. Nah itu kan sebenarnya ChatGPT juga kita harus validasi lagi kan informasinya. Iya, nggak semuanya benar. Nah itulah fungsinya kita gitu sebenarnya. Oke, kita menggunakan ini sebagai tools, tapi kita juga harus tahu nih mana yang bisa dipercaya, mana yang valid, mana yang enggak, dan mana yang relevan dan tidak. Karena biasa informasi yang ada di AI ataupun ChatGPT kan kita harus lihat lagi cocok nggak nih dengan situasi di tempat kita. Karena gue yakin setiap industri walaupun industrinya sama pasti ada sistemnya tuh pasti unik kok. Karena setiap industri itu kan beda-beda sebenarnya. Walaupun industrinya sama. Betul. Tapi gini deh, lu pakai yang berbayar gak? Iya. Pakai berbayar kan. Semakin lu sering ngobrol, semakin pintar. Dia akan semakin mengenali lu tuh orangnya kayak gimana, karakter kayak gimana. Nanti pelan-pelan apa yang mereka sampaikan ke lu, informasi yang disampaikan ke lu, gaya mereka juga berbicara sama lu tuh makin lama makin mirip lu ntar. Betul. Tapi kita sebagai pengguna kan kita juga bisa harus kasih prompt yang benar ya nggak sih? Betul, prompt benar. Iya kan, kalau lu nggak bisa kasih prompt yang benar juga keluarnya juga nggak oke tuh hasilnya. Iya, nggak bisa yang terlalu general atau normatif sih. Betul. Harus detail baru bisa ada mereka kasih yang bagus sih. Betul. Nah, that's why kan kalau kita ngomongin kompetensi kan berpikir kritis itu penting. Iya. Betul. Kalau lu nggak bisa memberikan prompt yang benar, lu nggak bisa menggunakan atau mengoptimalisasi si ChatGPT atau AI ini dengan baik dong. Bener. Itu sebuah skill loh. Iya, untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa membuat prompt yang bisa pas itu menurut gue it's a skill. Ya, critical thinking dan creative thinking gak sih itu? Iya, betul. Iya, tapi lucunya ada orang yang jualin kelas atau ebook template ChatGPT. Oh iya. Prompt ChatGPT. Oh my god. Gue pas lihat itu ya sepetetik semua itu bisa diuangkan. Sepetetik itu ke orang kita gitu loh, sampai mereka tuh nggak tahu bagaimana cara ini bikin prompt di ChatGPT harus pakai template. Berarti kan mereka nggak bisa berpikir gitu dong. Iya betul. Sedangkan itu sebenarnya bisa di-customize sesuai karakter lu masing-masing. Betul. Ketika lu udah ngikutin template orang lain yang bikin, berarti kan lu ngikutin template-nya orang itu kan. Betul. Ada yang jual ya. Ada banyak. Jadi apa PDF ebook iya, gitu. jadiin ebook. Jadi orang tinggal ngikutin doang. Padahal kan bisa jadi kan itu dari pengalaman orang itu yang bikin kan. Betul. Ya akan bisa berbeda banget dengan lu yang pakai sendiri. Sampai sebegitunya. Oh my god. Takutnya orang-orang jadi malas mikir ya sebenarnya. Memang pada malas mikir kan. Memang udah pada malas mikir. Sekarang lulus anak SMA nggak bisa hitung-hitungan dasar. Oh iya, gue lihat beritanya. Iya, basic hitungan ya mereka belajar kan. Belajarnya suka-suka akhirnya. Bebas. Iya. Ngeri kan. Nah, makanya kalau akhirnya kita mendapatkan SDM yang kayak begitu, perusahaan juga susah mendapatkan SDM yang bagus, sedangkan SDM yang tadi lu bilang kelas A ya, kelas A tidak mendapatkan tempat yang di sini juga, ya kita akhirnya susah mendapatkan SDM yang emang bagus. Iya. Kabur semua akhirnya. Iya. Dan gue nggak bisa menyalahkan mereka kalau mereka kabur. Betul. Dan sebenarnya ini udah terjadi sejak tahun 2013 atau sebelum itu ya. Ya udah pada banyak warga negara kita yang ke Singapura juga kan sebenarnya. Iya. Mereka lebih milih cari uang di sana gitu. Bahkan beberapa teman gue juga udah for good di sana. Iya, ya karena mereka lebih dihargain. Betul. Ilmu lu tuh lebih kepake di sana. Kalau di sini kan enggak. Sekarang dihargai, bayar mahal, buzzer. Kebutuhannya beda. Iya, kebutuhannya beda. Budget buzzer mahal lu, gila lu. Kemarin berapa belas T itu buat buzzer doang. Gila, gede. Ya uangnya ke sana ya, bukan buat bayar profesional ya. Dan terkadang yang pinter-pinter ini juga kenapa mereka keluar, kadang di sini mungkin misalnya nih skill mereka udah di angka 10, tapi di Indo tuh kebutuhannya masih 5. Ya kan nggak kepake kan? Nggak kepake jadinya, karena kita belum secanggih itu gitu. Makanya mereka mereka cari tempat yang bisa mengakomodir skill mereka. Dan kalau mereka tetap stay di Indonesia, yang ada mungkin mereka akan ketarik ke bawah akhirnya. Tuh. Ketarik ke bawah ya jadinya kayak ini apa sih, kayak katak dalam tempurung. Dia cuma bisa lompat di setinggi tempurung itu doang. Betul. Dan skill knowledge yang dia punya lama-lama akan hilang juga, maksudnya akan turun gitu levelnya kan. Iya. Aduh, sedih ya, tapi bagaimana, realitanya gitu. Iya, benar. Ya PR-nya masih banyak ya. Iya, menuju Indonesia
cemas sih. Tinggal 20 sekarang 2025 ya, 20 tahun lagi 20 lu. tahun lagi. Tinggal 20 tahun lagi lu. 20 tahun lagi tuh. Itu cepat loh. Cepat ya, betul. Itu cepat loh. Memang kita masih begini-begini aja. dengan pengalaman lu ketemu dengan berbagai macam owner dan company yang modelnya berbeda-beda. Sebenarnya kan juga kebaca kan. Sebenarnya akan terlihat kualitas mereka dan kualitas human kita itu sejauh mana. Sebenarnya kelihatan banget Mbak. Kelihatan banget. Gue tuh kan di Ikigai Consulting kliennya lumayan tersebar ya, walaupun kami belum menghandle yang di luar Pulau Jawa gitu ya, tapi kita ada klien selain di daerah Jakarta, ada klien di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah itu aja beda banget loh Kak, skillnya. Dari Jakarta. Dan gue waktu di awal-awal tuh cukup kaget, kan gue dulu tinggal di Jakarta sebelum gue akhirnya moving ke Semarang. Gitu. Gap skillnya tuh jauh banget. Sejauh. Jadi kalau misalnya di Jakarta ngerasa SDM-nya kurang nih dan sebagainya, wah lu lihat daerah di luar Jakarta lebih lagi gitu. Misal contoh deh, kita meeting nih, nggak bisa buka Google Meet. Nggak bisa buka Google Meet? Ya. Oke. Nggak bisa buka Google Meet. Ternyata nggak punya Google account. Jadi sebagai konsultan kami harus membantu mereka even untuk bikin Google account dulu. Can you imagine? Lu udah kayak IT support ya. Iya ya. Ntar harusnya bukan HR doang ya. Install Windows. Iya, tapi itu yang terjadi gitu. Terus misalnya sekarang kita udah apa-apa pakai digital tools gitu ya. Ternyata handphonenya mungkin nggak support. Pakai apa? HP mereka nggak support gitu. Jadi tapi udah Android atau Android atau iPhone lah ya. Enggak iPhone, rata-rata mungkin masih Android ya. Tapi Android jadul. Android jadul gitu misalnya nggak support atau sebagainya gitu. Atau misalnya ketika kita harus pakai digital tools, mereka akan menanyakan, dari perusahaan kasih budget kuota nggak? Subscribe. Kuota internet nih. Kuota internet. Jadi banyak banget hal yang menurut gue gapnya tuh tidak hanya di ibu kota gitu. Menurut gue di ibu kota tuh udah much better gitu daripada yang di luar itu. Gue belum pernah ya nanganin case yang di luar, yang misalnya di Pulau Kalimantan atau Pulau Sumatera. Mungkin gapnya juga lebih jauh lagi mungkin gitu ya. Tapi gue juga punya klien yang dia punya cabang gitu ya, punya branch di daerah timur gitu, NTT atau NTB, ya sama SDM-nya lebih parah lagi daripada Jawa Tengah gitu. Jadi menurut gue PR-nya itu sangat-sangat besar sih gitu. Kayak di daerah aja kita harus ngajarin mereka cara menggunakan Google Docs, Google Sheet, Google Drive, itu nggak paham caranya. Jadi lu paham tuh kalau misalnya kita Google Docs kan sebenarnya lu tinggal edit ya. Ini teknis banget ya. Lu tinggal edit nih draftnya dari situ. Enggak, sama mereka di-download dulu. Diketik. Terus dikirim lagi ke kita. Nah, itu kan 2 kali kan kita ngerjain ngecekin. So Microsoft Word kayak gitu. Iya. Microsoft Word kayak gitu soalnya. Microsoft Word dulu ya, yang masih belum online ya. Benar. Jadi banyak hal gitu. Bahkan bahasa juga ngaruh loh. Jadi misalnya kami punya assessment, assessmentnya padahal dalam bahasa Indonesia, tapi mereka nggak paham artinya apa. Karena mungkin di daerah bukan, kalau di Semarang kan masih kota besar ya, mungkin di luar dari Semarang second atau bahkan third city-nya kan saya juga punya klien di situ. Mereka terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Jadi nggak paham. Jadi bayangin tim gue di sebelah harus bantu translate. Iki loh bu, maksud gitu. Berarti kalau di bahasa Indonesia kan kalau upload itu unduh. Download tuh unduh. Bener. Unduh ke bahasa Jawanya apa? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau download kan bahasa Indonesianya unduh. Nah kalau download kan unduh. Kalau upload download kan unduh. Kalau upload kan unggah. Nah kalau misalnya ke bahasa Jawa beda lagi, berarti nggak ngomong unduh nggak ngomong unggah dong, atau apa? Atau beda lagi? Iya mungkin ya, gue juga nggak ini smartphone sih. Gawai, kalau gawai apa lagi tuh beda lagi, jangan-jangan tuh. Iya, jadi menurut gue balik lagi ke gap skill tuh masih banyak PR sih gitu. Kayak gue ketemu di klien-klien daerah,
Tapi ya sebenarnya mereka mau belajar, cuman memang dari manajemen tadi, dari perusahaan, dari business owner. Karena menurut gue business owner nih kan juga ya pasti udah disekolahin ya dengan baik gitu ya, sekolah dari luar dan sebagainya ya. Kalau balik ke sini lu lanjutin bisnis ya juga develop orang-orangnya gitu. Karena menurut gue balik lagi ketika kita kerja kan ya walaupun transaksional ya, gaji haruslah. Kalau lu gajinya nggak terpenuhi gimana orang mau bisa perform gitu. Itu udah number one lah yang mesti dipenuhi. Tapi on the other side kita juga harus kembangin orang-orangnya. Mindset HR dan mindset business owner tuh harus gitu. Kalau enggak Indonesia tuh nggak maju-maju gitu. Kalau kita ngeliat karyawan hanya pekerja gitu. Kok kita tidak mencoba untuk mendevelop mereka juga. Karena semakin besar gap skill yang terjadi. Iya. Tapi ngajarin orang bikin akun Google repot sih. Iya tapi repot loh lah. Iya kan? Bikinin akun Google dulu, cara pakai Google Doc gimana? Iya, itu repot loh. Bener. Tapi itu yang tim gue lakukan. Wah gila, gue gak punya kesabaran sampai sejauh itu gue. Iya. Nggak bisa sih gue kalau gue tidak makanya gue nggak mau ngambil profesi itu. Gila. Maksud gue tanpa ini ya, tanpa bermasuk apa-apa ya, tapi kadang gini, kadang kan emang kalau secara pace kehidupan lah ya, kalau di Jakarta kan cepet ya. Betul. Itu pun aja gue merasa di Jakarta tuh orang-orang masih terasa lambat buat gue gitu. Apalagi kalau misalnya gue lagi main ke Jogja atau ke Semarang, oh my god, kenapa pace-nya tuh slow sekali. Pace livingnya slow sekali ya, tapi mungkin karena ini ya faktor lokasi, culture juga kan. Tapi ya gue kayaknya emang gak cocok aja gitu. Makanya kalau untuk sekedar buat liburan, holiday oke lah. Tapi kalau misalnya gue hidup di situ kayaknya enggak sih. Enak kok slow living jadinya. Gak bisa. Gue di Jakarta aja gue merasa orang-orang di sekitar gue ini kayak merasa kayak kok kenapa masih slow gitu ya. Iya masih slow gitu loh. Apalagi gue ke daerah yang lebih kayak begitu. Iya. Iya memang harus sabar. Memang harus sabar kan. Ya, tapi menurut gue itu PR besar sih. Dan somehow di Ikigai Consulting kita juga ngerasa bahwa salah satu PR kami adalah itu kan. Tidak hanya bantu business owner, tapi bagaimana bantu SDM di Indonesia ini juga bisa upgrade lah gitu. Mulia sekali ya berarti pekerjaan Anda itu ya. Kan mendukung Indonesia Emas. Oh iya, mendukung Indonesia Emas. Iya. Karena ya mostly orang Indonesia jumlahnya banyak. Yang white collar tuh berapa persen sih? Tetap banyak yang pekerja-pekerja yang blue collar. Malah lebih banyak sebenarnya yang informal malah. Iya, benar. Itu justru mereka yang butuh pengembangan menurut gua. Wah, gila ya. Terus kalau ada yang company yang mau ini konsul sama lu atau pakai jasa Ikigai, kontaknya kayak siapa ke lu? Kita ada website sih. Ada website. Ada di ikigaiofficial.id, ada Instagram juga ikigai.consulting. Nanti bisa DM di situ atau ada kontak personnya di situ. Jadi biasanya di awal ya kita ngobrol dulu sih buat tahu masalah lu apa, sehingga kita bisa crafting solusi yang memang pas dengan masa lalu gitu. Iya. Nanti barulah ya masuk ke proses berikutnya ya. Masuk proses berikutnya misalnya ternyata lu harus benahin sistem HR lu nih, atau ternyata orang-orang lu yang harus di-assess dulu, atau orang-orang lu yang harus di-upgrade. Nah, nanti kan beda masalah, beda case, beda solusi. Tapi ya juga jangan datang ke kami, pokoknya gue pengen masalah HR gue beres semua ya. Kita nggak bisa ya, kita bukan sulap gitu ya. Jadi harus spesifik masalahnya apa gitu. Iya sih. Susah kalau misalnya lu bilang gue pengennya ini benerin, tapi masalahnya apa nggak mau ngomong. Tuh kayak cewek lagi ngambek tuh. Iya. Makanya harus bisa baca pikiran. Harus bisa baca pikiran. Susah lah. Ya, menarik. Tapi gue salut sih pula atas ini ya, apa yang lu kerjakan sih. Karena kan gue kenal lu sebenarnya dari zaman pandemi ya. Dari zaman pandemi lu bangun Ikigai Consulting, terus lu juga sempat ini ya kena musibah, lu kena cancer. Tapi lu ternyata bisa tetap survive. Wah gila sih, keren. It's a tough journey. It's a tough journey, tapi lu nggak menyerah gitu loh. Lu nggak meratapi nasib lu, tapi lu tetap mau sembuh dan akhirnya bisa ngembangin bisnis lu sekarang.
Itu bukan sesuatu hal yang mudah dan gak banyak orang tuh bisa melakukan itu. Karena ketika kena musibah, banyak kan orang meratapi, nyerah, udahlah ini ngapain, capek, ya kan? Karena capeknya itu loh, capek untuk bangkit, capek untuk mulai lagi dari nol. Itu kan kayak seakan-akan lu dari minus lagi kan. Betul. Iya sih, bounce back-nya memang butuh energi dan kekuatan lebih untuk bisa bounce back dan balik lagi. Iya. Karena kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, lu juga kalau lu berpikirnya kayaknya gue nggak harus banget dan ngelanjutin ikigai atau bisnis lu ini kan sebenarnya. Tapi lu memilih untuk meneruskannya, ya itu sih. Gue mencoba menghidupi profesi gue sih. Menghidupi profesi lu. Berarti sebagai psikolog industri dan organisasi kan juga udah disumpah gitu kan. Kayak ada sumpah dokter, kami juga ada sumpah, udah kode etiknya gitu. Iya. Dan ya memang harus menghidupi profesi lah gitu. Jadi itu mungkin yang jadi motivasi gue juga untuk bisa terus berkarya. Berarti lu memang ini mencintai pekerjaan lu ya? Iya, gue suka develop orang, gue suka membantu orang tuh bisa jadi versi yang lebih baik lah. Dengan segala strategi ya tentunya. Dan segala kasus-kasus yang unik gitu. Makanya gue kalau misalnya ketemu klien tuh sebenarnya juga ada case-case di mana kita ngerasa kayak kliennya nggak satu value. Nah itu gue juga biasanya ada project yang kita mundur kok. Karena di tengah-tengah ngerasa nggak satu value, itu nggak bisa lanjut juga. Iya, karena kalau diterusin ya udah akhirnya jadinya biasa tuh nggak produktif tuh. Nggak produktif gitu. Misalnya meng-hire konsultan hanya buat cari gray areanya aja. Hanya buat cari cara supaya gimana gue bisa mempekerjakan orang dengan harga serendah mungkin. Kayak ini aturan mana nih yang gue bisa mainin dan sebagainya. Nah itu udah nggak satu value lah biasanya kalau hal-hal seperti itu gitu. Maksudnya dan itu biasanya keterlaluan ya. Gitu. Iya, makanya temukanlah ikigai lu dulu tuh. Iya betul, temukanlah ikigai. Benar. Temukanlah ikigai lu dulu. Ya, keren. Lu ada planning lain gak selain yang lagi lu sekarang sedang jalankan atau lu new plan gitu? Iya, tadi Kak Andri kan juga bilang kalau Kak Andri ya, kan Jaksel. Juga bilang kalau misalnya HR itu masih banyak yang skillnya belum mumpuni lah ya, belum terstandarisasi. Jadi di Ikigai Consulting tuh memang lagi pengen bikin Ikigai Academy juga sih. Jadi kita pengen bantu HR ini bisa punya ilmu HR yang benar, tapi nggak usah yang sulit-sulit gitu, karena targetnya memang lebih ke small to medium company. Jadi ilmu-ilmu HR yang praktis aja, yang paling enggak kalau misalnya lu implementasi di perusahaan lu mungkin yang skala bisnisnya masih di bawah 200 karyawannya, itu tuh works gitu. Karena kalau misalnya belajar ilmu HR yang terlalu kayak gua kuliah gitu kan complicated banget, itu kan pasti susah diimplementasikan. Nah, pengen mengembangkan itu sih ke depannya. Jadi follow ikigai.academy gitu. Tapi gue boleh request gak? Lu ngajarin mereka cara berkomunikasi yang baik dong. Nah, serius. Itu salah satunya. Iya. Itu penting. Siap. Gue mungkin sekarang nggak terlalu banyak atau mungkin udah jarang banget lah ada orang dari HR nawarin kerjaan di posisi di perusahaan mereka lah ya. Tapi lebih seringnya HR tuh approach gue buat ngisi sesi atau bawain jadi speaker gitu kan. Tapi mungkin balik lagi ya, karena mereka emang nggak tahu atau mungkin ya emang bodoh aja sebenarnya. Kadang tuh nyebelinnya gini, Fla, ini kan tektokan bisnis ya. Tapi mereka tuh suka nge-treat gue seakan-akan tuh gue kayak lagi jadi kandidat tuh gak. Itu nyebelin loh. Iya. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara pro hire sama yang mungkin new fresh grad gitu ya. Iya, tapi gini, lu gini nih contohnya ya. Ini belum lama sih kejadiannya. Enggak deh, tahun kemarin. Ada HR dari satu perusahaan WA gue. Dia nanya, tanggal segini kosong nggak? Ngisi ini dong, ada sesi. Kebetulan juga katanya prinsipal mereka dari luar datang. Oke, boleh tanggal segini. Tapi karena tanggalnya mepet tuh, jadi less than 2 weeks lah. Kan tanggalnya mepet kan. Gue bilang oke, kita karena tanggalnya mepet, gue butuh finalize cepatnya. Dia bilang oke, besok kita finalize. Oke. Berat tuh. Besok gue kontak. Nggak ada jawaban.
Gue telepon nggak diangkat, sampai gue nyariin ini orang siapa ya, superiornya dia ya di LinkedIn. Gue DM superiornya bilang oh ya dia lagi kebetulan lagi ada apa gitu lah. Malamnya dia baru kontak. Jadi pada intinya dia bilang apa yang dia omongin kemarin itu sebenarnya belum fix. Sebenarnya belum fix. Jadi dia juga baru just saying doang gitu. Lah kok gue jadi di ghosting sama lu ya? Emang gue ini kandidat lu gitu loh. Maksud gue kalau lu memang ada acara atau ada event, ya lu make sure dulu dong eventnya begini, budgetnya masuk atau enggak. Baru lu kontak orangnya. Terus lu juga jangan ngomong besok kita mau finalize. Besok finalize pikiran gue kan, ya udah berarti besok kita sign kontrak, gue kasih lu ini kan. Voice kan. Iya benar. Ya, gue juga pribadi ngalamin 2 kali. Yang pertama itu sering. Gue yang pertama waktu pandemi sih. Itu gue udah bikin materi. Gue kan juga biasanya ngisi training gitu ya. Gue udah bikin materi, H-3 tiba-tiba dibatalin. Tapi udah bayar? Belum. Oh belum. DP pun juga belum. Belum DP. Gitu. Terus katanya tiba-tiba manajemen nggak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih lucu lagi sih case-nya. Jadi gue kan juga banyak punya teman profesional lah ya gitu. Ada satu teman gue lumayan deket gitu kan, dia minta tolong, Fla, lu bisa nggak sharing ini. Jadi kita barter value deh gitu. Mungkin mereka budgetnya nggak ini ya. Kurang exposure biasanya. Iya, nggak exposure juga sih. Maksudnya kalau lu ini dong sharing mungkin 45 menit, sejam, tapi kita nggak ada budget, nggak ada sebagainya gitu ya. Oh ya udah gitu kan, maksudnya kadang gue tuh juga ya udahlah, mungkin gue pikir teman gue ya gue bantulah gitu ya. Oke, nah terus dia lempar dong ke HR dan sebagainya. HR-nya itu kayak tadi memperlakukan gue tuh seakan-akan dia tuh bayar gue. Dia bayar lu, padahal enggak kan? Enggak, jadi kayak gue di ghosting, kemudian jadwal harus ngikutin mereka, very strict. Terus gue temanya harus ini pokoknya banyak aturan tidak seperti yang waktu itu gue diskusikan dengan teman gue gitu. Dan akhirnya nggak jadi dan tidak diberi kabar sampai titik ini. Minggu lalu gue leave itu grup. Karena gue dibikinin grup. Udah meeting. Berarti kejadian belum lama dong nih. Belum lama. Tahun lalu lah. Tahun lalu kan gue lihat grup mana nih. Maksud gue kayak lu bayar kagak gitu kan. Lu minta pro bono tapi lu tidak bisa memperlakukan dengan baik, bahkan lu tidak memberikan kepastian. Maksud gue kalau nggak jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Iya tapi memang gitu. Gue kadang suka diperlakukan seakan-akan gue tuh kayak kandidat yang lagi ngelamar pekerjaan di kantor dia. Come on man, bisa jadi gue teman bos lu loh sebenarnya. Oh iya kan. Bener. Gue kalau misalnya you never know kan. Siapa tuh gue kenal sama bos lu yang paling atas kan. Kalau gue kenal gue ngomong nih karyawan lu begini abis lu. Iya makanya kayak gue bilang tadi, rekruter tuh posisinya nggak di atas dari kandidat, setara. Ya, tapi, sebareng-bareng gitu tapi kan. Kelakuannya nah itu gitu. Makanya mindsetnya kadang ngerasa gue yang kasih kerja nih, jadi dia bisa seenaknya gitu. Iya. Itu yang salah. Iya. Berapa kali tuh gue kayak gitu tuh. Come on man, ini kita lagi deal-dealan bisnis lu belajar lo berkomunikasi yang benar. Makanya tadi gue bilang gue request sama lu, coba deh lu masukin juga cara berkomunikasi, cara approach orang tuh gimana. Cara menyapa orang kalau cold call tuh misalnya lewat email atau lewat itu kayak gimana. Kadang-kadang tuh suka ikan template namanya belum diganti sama nama orang lain. Iya. Gue isengin. Bapak A tuh siapa ya? tapi terkadang masalah ini kalau gue lihat bukan HR doang ya, kadang kandidat juga gitu kan. Maksudnya kadang juga sih. Ya itu masalah memang SDM ya. SDM gitu loh. Kadang kandidat juga banyak yang gue juga sering kali dapat lamaran kerja, dia kagak ganti tuh nama perusahaannya. Jadi mungkin dia nyebar CV ya. Dia cuma blast doang. Iya gitu. Terus gue juga pernah ngalamin kejadian ini ya CV saya titik gitu, kayak nggak ada nggak ada kata-katanya, nggak ada cara komunikasi yang baik gitu. Minimal kan lu memperkenalkan diri dulu, lu tuh siapa, terus apa tujuan lu, ya kan, terus ajakan lu tuh dalam bentuk apa, attitude lah ya sebenarnya. Kan? Biar kita tuh tahu gitu
Apalagi kalau lu tuh sebenarnya yang butuh. Itu yang kadang-kadang orang sering lupa. Lu tuh yang butuh. Tangan lu tuh masih begini, bukan tangan lu yang begini. Ingat itu Mursam. Kadang-kadang tuh ya gitulah, menyebalkan emang. Lagi ngomong kasar gitu. Tapi thank you lah ya buat ngobrol-ngobrol ya Pla. Thank you for having me. Sukses lah ya untuk ikigai lu, bisnis lu atau apapun ini planning lu ya. Siapa tahu nanti ini buka kantor di Jakarta gitu. Aduh, amin. Nanti kolaborasi sama e-commerce. Mau bikin apa dulu nih? Nanti habis ini kita bahas loh. Yaudah lah, gue close dulu ya untuk Rumah episode kali ini. Thank you semua, dan jangan lupa follow Flavia kalau lu pengen mendapatkan tips-tips atau insight-insight tentang dunia HR yang bener lah ya, bukan yang kita gini-gini. Enggak, bukan HR yang gitu. Subscribe. Oke, bye.